Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ruben Eka di channel YouTube Herbalis Nusantara, dan di video kali ini kita akan membahas tentang angin duduk atau disebut juga angina. Angin duduk ini adalah nyeri dada akibat kurangnya pasokan darah dan oksigen menuju ke jantung. Angin duduk atau yang dalam bahasa medisnya disebut sebagai angina bisa menjadi gejala penyakit jantung koroner. Dan hal ini biasanya terjadi karena penumpukan kolesterol dan lemak di dalam arteri koroner jantung. Angina juga dapat disebabkan karena kejang otot di area arteri koroner. Nah, umumnya nyeri dada yang muncul akibat angina ini tidak dapat diprediksi, mungkin saja terjadi saat Anda sedang bersantai, bahkan bisa saat Anda sedang beristirahat atau saat Anda sedang mengkonsumsi obat. Angin duduk atau angina ini membuat dada Anda terasa nyeri dan sakit seperti sedang ditekan atau diremas dengan kuat. Dan bukan seperti masuk angin yang bisa segera sembuh, angin duduk perlu penanganan segera dari dokter untuk memulihkan gejalanya. Nah, angina ini biasanya diderita oleh pria di atas usia 45 tahun dan wanita yang berusia lebih dari usia 55 tahun. Resiko bagi usia tersebut sangat besar dibanding dengan range usia lainnya. Nah, gejala dari angin duduk yang pertama yaitu tubuh berkeringat hebat, kemudian yang kedua mengalami rasa mual, kemudian yang ketiga merasakan kelelahan, keempat yaitu mengalami rasa pusing dan rasa sesak napas. Nah, beberapa gejala dari angin duduk atau angina ini berdasarkan jenisnya. Yang pertama yaitu angina stabil atau angina pectoris. Biasanya muncul saat jantung sedang bekerja lebih keras, kemudian biasanya saat kondisi sedang berolahraga atau kondisi melakukan aktivitas pekerjaan yang berat. Biasanya bisa diprediksi dan rasa sakitnya mirip dengan nyeri dada biasa. Waktu berlangsungnya biasanya cenderung singkat, kurang lebih sekitar 5 menit atau kurang dari itu. Dan bisa segera hilang jika Anda beristirahat atau meminum obat untuk mengatasi angin duduk. Kemudian yang kedua yaitu angina yang tidak stabil, biasanya meliputi waktu terjadinya biasanya bisa kapan saja, bahkan saat Anda sedang beristirahat. Kemudian nyeri dada yang ditimbulkan biasanya lebih parah dan gejala yang timbul biasanya tidak biasa dan tidak terduga. Kemudian angina varian atau angina Prinzmetal. Biasanya gejalanya yaitu terjadi saat sedang beristirahat, nyeri dada yang ditimbulkan bisa sangat parah dan bisa segera hilang dengan minum obat untuk mengatasi angin duduk. Kemudian angina mikrovaskular biasanya meliputi nyeri dada yang ditimbulkan bisa lebih parah dan lebih lama dari jenis angin duduk lainnya, bisa disertai dengan sesak nafas, kesulitan tidur, kelelahan, dan kekurangan energi, lalu biasanya muncul saat sedang beraktivitas maupun sedang mengalami tekanan mental. Nah, penyebabnya biasanya adalah adanya gumpalan darah yang membentuk plak di dalam arteri dan membuat arteri tersebut tersumbat. Gumpalan darah ini bisa terbentuk lalu terurai, kemudian terbentuk lagi. Dan gumpalan darah yang tidak segera ditangani akan bertambah besar dan akhirnya menyumbat arteri dan mengakibatkan penyakit jantung. Nah, faktor-faktor yang bisa menjadikan resiko seseorang terkena angin duduk yang pertama yaitu usia dan jenis kelamin. Jadi seperti saya bilang tadi, ya, pria di atas 45 tahun dan wanita di atas usia 55 tahun memiliki resiko yang besar untuk terserang angina atau angin duduk ini dibanding mereka yang masih berusia muda. Kemudian wanita yang sudah mengalami atau memasuki usia menopause juga memiliki resiko yang cukup besar. Kemudian riwayat keluarga, jadi apabila ada salah satu anggota keluarga yang memiliki riwayat penyakit angin duduk, maka kemungkinan besar bagi mereka yang memiliki riwayat keluarga memiliki angin duduk tersebut, maka akan menjadi lebih besar ketimbang orang lain yang mungkin secara riwayat keluarga tidak ada resiko angin duduk. Kemudian karena faktor pola makan, jadi kadar kolesterol yang tinggi merupakan penyebab utama dari endapan yang menyumbat pembuluh darah tubuh. Jadi jenis kolesterol yang meningkatkan resiko angin duduk yaitu kolesterol LDL atau kolesterol jahat dan trigliserid darah. Kemudian kebiasaan malas berolahraga, lalu kebiasaan merokok,
kemudian adanya diabetes, lalu hipertensi atau tekanan darah tinggi, dan obesitas. Nah, untuk Anda yang ingin belajar lebih lanjut tentang bagaimana pencegahan, kemudian bagaimana supaya Anda dan keluarga Anda terlindung dari penyakit angin duduk ini, Anda bisa belajar bersama kami untuk memanfaatkan herbal di sekitar kita yang secara alami mampu untuk mencegah dan mengobati penyakit angin duduk atau angina ini. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa belajar bersama kami mempelajari tanaman-tanaman herbal kekayaan warisan leluhur nenek moyang kita yang sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Belajarlah bersama kami, mengikuti pelatihan kami. Untuk info pelatihan kami, kunjungi website kami di herbalisnusantara.com, atau Anda bisa bertanya seputar pelatihan kami melalui nomor WhatsApp kami. Dan untuk video ini semoga bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa like, comment, dan share, serta subscribe YouTube channel kami supaya Anda tidak ketinggalan dengan video-video kami berikutnya yang akan bermanfaat bagi kesehatan Anda. Saya Erwin Eka, Ketua Perkumpulan Herbalis Nusantara. Jika Anda ingin belajar tentang herbal Indonesia yang mampu menyembuhkan berbagai penyakit atau menjadi seorang herbalis profesional dan mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan, silahkan subscribe YouTube channel Herbalis Nusantara dan kunjungi herbalisnusantara.com.